Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPG Matematika Universitas Pasundan akan menceritakan mengenai program kami, program Biomat Pembinaan Olimpiade Matematika di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Nah, saat kami memilih program ini, kami memerhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Pendidikan juga memiliki kekuatan penuh atau pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan. Dengan pendidikan, berbagai potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan secara optimal, baik pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Yang kedua adalah matematika. Pembelajaran matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang diajarkan di semua jenjang, bahwa ilmu matematika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik itu secara formal maupun tidak formal. Nah, penguasaan matematika yang baik dapat membantu menyelesaikan masalah. Untuk memahami suatu pokok bahasan matematika, tentunya siswa terlebih dahulu harus menguasai konsep-konsep matematika. Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang sering diolimpiadekan. Salah satu pengembangan potensi diri peserta didik adalah dengan mempelajari suatu materi lebih mendalam. Yang selanjutnya adalah mengenai boarding school. Boarding school merupakan tempat tinggal peserta didik sekaligus tempat belajarnya. Di sini, aktivitas belajar dan kegiatan siswa sangat diperhatikan, namun ada sedikit kekurangan, apalagi jika boarding school tersebut memiliki kelebihan di aktivitasnya. Misalnya, di boarding school yang kita pilih, yaitu Darut Tauhid, yaitu kelebihannya adalah mempelajari ilmu agama. Nah, namun dalam mempelajari matematika jamnya lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah lain. Oleh karenanya, kami memilih program kegiatan Biomat ini dilaksanakan di sekolah SMP Darut Tauhid. Selanjutnya, untuk menjalankan program kegiatan proyek kepemimpinan ini, kami membagi masing-masing tugas atau peran dan tanggung jawab kepada masing-masing individu di kelompok ini, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, pelaksanaan program, hingga evaluasi, sehingga masing-masing individu dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun jika ada kesulitan saat menjalankan tugasnya, maka dapat didiskusikan bersama agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Adapun tujuan adanya proyek ini adalah untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade Matematika atau sekarang disebut KSN, dan membantu peserta didik dalam memahami soal-soal Olimpiade kategori host melalui bantuan dari modul Olimpiade yang telah kami buat. Adapun alur kegiatan tahap demi tahap hingga terlaksananya program Biomat ini, yang pertama ada tahap perizinan. Kami meminta surat perizinan pada pihak kampus, yaitu staf administrasi, yang kemudian diserahkan kepada sekolah mitra. Namun dalam pelaksanaannya ada sedikit kendala, yaitu keterlambatan dalam pemberian surat, namun bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dengan sekolah mitra, meskipun di awal tidak langsung memberikan surat perizinan dari pihak kampus. Yang kedua adalah membangun kemitraan. Nah, dalam hal ini kita harus berkomunikasi dengan baik agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lancar. Misalnya dengan berkomunikasi dengan koordinator pelaksana dari kegiatan pengembangan potensi Olimpiade Matematika, dan juga berkoordinasi dengan pihak pengelola sekolah agar dapat melaksanakan program di tempat yang sudah diberikan izin. Tahapan yang ketiga adalah persiapan sumber daya. Hal yang kami persiapkan sebelum pelaksanaan program yaitu mencari soal-soal yang relevan dengan KSN Matematika tahun ini. Kedua, berkomunikasi dengan
pihak sekolah mengenai karakteristik peserta didik untuk menyesuaikan pelaksanaan atau perencanaan saat pembinaan. Yang ketiga adalah menyusun modul biomat untuk dikaji lebih dalam dan dijadikan bahan untuk belajar peserta didik ke depannya. Tahap yang keempat adalah pelaksanaan program. Dalam hal ini, kami melaksanakan pembinaan kepada peserta didik agar dapat memperoleh ilmu baru terkait matematika, khususnya untuk soal-soal KSN matematika. Tahap yang kelima adalah evaluasi. Dalam hal ini, kita diberi masukan dari dosen mata kuliah, juga dari pihak sekolah mengenai keberlangsungan proyek kepemimpinan ini, agar ada rencana tindak lanjut untuk memperbaiki program di kemudian hari. Tahap yang keenam adalah pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini adalah langkah kita melaporkan mengenai hasil kegiatan berupa bentuk laporan tertulis, juga adanya kegiatan pameran proyek kepemimpinan yang akan dilakukan. Secara lebih detail, pelaksanaan perizinan adalah yang pertama adalah melakukan komunikasi online melalui WhatsApp, kemudian pertemuan dengan pihak sekolah mitra yang diwakili oleh penanggung jawab, kemudian melakukan komunikasi dengan staf administrasi untuk pembuatan surat perizinan, dan fiksasi surat perizinan dengan ditandatangani oleh koordinator PPG, lalu diserahkan kepada sekolah mitra agar terlaksana proyek kepemimpinan kedua. Dalam membangun kemitraan, dari perwakilan kelompok berkomunikasi secara intens dengan sekolah mitra, terutama dengan guru penanggung jawab pembinaan olimpiade di sekolah tersebut. Kemudian, untuk persiapan sumber daya, kami melakukan beberapa hal mendetail. Yang pertama, diskusi. Nah, diskusi ini diperlukan untuk mendiskusikan bahan untuk pembuatan modul biomed. Yang kedua, adanya observasi. Observasi ini dilakukan untuk menilai atau mengetahui karakteristik peserta didik agar penyusunan rencana pembelajaran dapat dilakukan secara matang. Yang terakhir adalah sistem pelaksanaannya. Kita memilih sistem pelaksanaan untuk pembinaan dan diputuskan dengan menggunakan metode diskusi tanya jawab. Nah, berikut untuk pelaksanaan program kegiatan apa yang kita telah lakukan. Yang pertama, pada pertemuan pertama itu dilaksanakan pada hari Rabu 1 Maret 2023 pada pukul 16 sampai 17.30 dengan melakukan pembukaan, perkenalan, dan melakukan pretest sebanyak 20 soal. Kemudian pada pertemuan yang kedua, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 16 sampai 17.30 mengenai pembahasan materi persamaan kuadrat, himpunan, dan operasi bilangan. Yang terakhir, pertemuan ketiga yaitu pada Rabu 15 Maret 2023 pukul 13.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat membahas mengenai bangun datar, fungsi linear, eksponen, dan terakhir dilaksanakan post-test sebanyak 20 soal serta diakhiri dengan penutupan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi. Kami melakukan evaluasi dan refleksi pada saat diskusi, juga saat perkuliahan untuk mata kuliah proyek kepemimpinan. Di situ kami mendapatkan masukan dari dosen mata kuliah, diskusi kelompok, dan sharing dengan kelompok lain agar mendapatkan masukan untuk rencana tindak lanjut di kemudian hari. Albert Einstein mengatakan bahwa belajarlah dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang penting adalah jangan berhenti bertanya. Oleh karenanya, jika Bapak Ibu ada saran yang membangun, silahkan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan untuk diajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.